warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yang pertama, menghafalkan surat Al-Adiyat. Dan yang kedua, mengetahui informasi seputar Quran surat Al-Adiyat. Kita bisa menganalisis tentang arti dan isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Kita mulai dengan poin pertama, yaitu menghafalkan surat Al-Adiyat. Nanti saya, Pak Mama, membaca surat Al-Adiyat, kalian simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, kalian baca berulang-ulang supaya mudah untuk menghafalkan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 11. Dan selanjutnya, untuk mengetahui informasi seputar Quran surat Al-Adiyat. Yang pertama, surat Al-Adiyat memiliki 11 ayat, terdiri dari 11 ayat. Dan yang kedua, nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama, dari kata Al-Adiyat, yang artinya kuda perang. Dan yang ketiga, surat Al-Adiyat tergolong surat Makkiyah. Dulu kita sudah membahas ya, Makkiyah itu apa, Madaniyah itu apa. Jadi surat Al-Adiyat tergolong surat Makkiyah. Berarti surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Dan selanjutnya surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Asr. Terus kemudian surat Al-Adiyat menempati urutan ke-100 dalam Al-Quran. Sebelum melanjutkan materi kita tahu apa yang disebut asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul adalah bagaimana surat itu diturunkan. Surat Al-Adiyat itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah pada saat dulu ceritanya
Nabi Muhammad itu mengirimkan pasukan perang berkuda, pasukan perang berkuda untuk menyerang pasukan Kinanah. Pasukan perangnya itu pergi menyerang pasukan Kinanah. Sudah lama tidak ada kabar. Setelah sekian lama tidak ada kabar, sampai 1 bulan tidak ada kabar dari pasukan perang tersebut. Rasulullah itu gelisah, sampai ada orang munafikin memberi kabar kepada Rasulullah kalau pasukan perang yang berkuda tadi, yang kiriman Rasulullah tadi itu sudah kalah dan lenyap. Jadi dari situlah Allah menurunkan surat Al-Adiyat, mengabarkan kalau pasukan perang berkuda dari Rasulullah itu selamat. Selanjutnya, isi kandungan dari surat Al-Adiyat secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Itu menjelaskan tentang kuda perang yang berlari kencang dengan meringkik memercikkan api dari kuku kakinya dan menyapu ke tengah-tengah musuh dengan menerbangkan debunya. Maksud dari kuda perang tersebut adalah kita disuruh berpikir apabila terjadinya hari kiamat datang dengan tiba-tiba, kita harus siap dengan segala amal kita. Kemudian yang kedua, ayat 6 sampai 8, isi kandungannya itu dari surat Al-Adiyat menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap manusia yang sangat cinta kepada harta dan hal-hal yang berbau keduniawian. Mereka bakhil atas harta yang mereka dan tidak mau menyedekahkan kepada orang lain atau bersedekah di jalan Allah, itu tidak mau. Dan yang ketiga, ayat 9 sampai ayat 11 menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan Allah mengetahui semua yang disembunyikan di dalam dada manusia, dan Allah akan membalas perbuatan manusia sesuai dengan amal perbuatannya di dunia pada hari akhir kelak. Nah, itu penjelasan dari saya, dimulai dari menghafal surat Al-Adiyat dengan baik dan benar, dan yang kedua, isi kandungan dari surat Al-Adiyat tadi menjadi 3 bagian. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.